datang di Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Pertama Bandung. Yuk kita sama-sama puji Tuhan bersama. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kami berharap adik-adik semua yang ada di rumah tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita bertemu kembali melalui Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum kita memulai, Kak Merlin minta semuanya duduk dengan baik. Boleh mempersiapkan Alkitabnya. Semoga supaya ketika mengikuti sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Oke? Oke, siap adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Hari ini kita mau menyanyikan pujian Halo Halo, apa kabar? Semuanya harus senang, semuanya gak boleh bersedih. Halo Halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cuk 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 cuk. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu ada Yesus. Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cuk 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 cuk. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu ada Yesus. Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab selalu ada Yesus. Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita meninggalkan segala yang mengganggu kita untuk sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan. Bapa, aku datang padamu, menaikkan ungkapan syukur. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas
pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu walaupun secara online, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami, melindungi kami. Berkati kami semua yang mengikutinya agar kami boleh mengikuti dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan. Kita katakan, hebatlah Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan lagu. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun yang bisa, dalamnya hatiku pun selalu
Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Duduk yang manis ya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan selalu bersuka cita. Dan pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pagi hari ini dapat kembali berkumpul di tempat ini, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, minggu lalu kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai ayat 36. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat 57. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada adik-adik. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangannya. Wah, semuanya hebat. Masih bisa mengingat cerita minggu lalu. Ya, pada minggu yang lalu kita semua sudah mendengar cerita bagaimana Yusuf berada di negeri Mesir dan dia berada di istana Fir'aun. Oleh karena Fir'aun memiliki mimpi yang orang lain gak bisa menafsirkan, gak bisa mengartikannya. Oleh karena itu, seorang pegawainya, yaitu juru minuman raja, memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang yang dapat mengartikan mimpinya itu, yaitu yang bernama Yusuf. Lalu dipanggillah orang itu ke istana, dan Yusuf pun mengartikan mimpi Fir'aun. Dan akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi Fir'aun oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya sehingga mimpi Fir'aun itu dapat diartikannya. Dikatakan dalam mimpi itu bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf memberikan nasihat kepada Fir'aun pada waktu itu supaya Fir'aun memilih seorang yang berakal budi, seorang yang bijaksana untuk dapat memimpin di tanah Mesir. Nah, yang kedua, Yusuf juga memberikan nasihat kepada Fir'aun supaya dia memilih penilik-penilik yang ada di seluruh kota-kota di kota Mesir, dan mereka harus mengumpulkan atau memungut 1/5 dari semua penghasilan yang ada di tanah Mesir selama masa kelimpahan. Nah, usulan itu didengar oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memilih seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana. Pegawai-pegawainya berkata, siapakah di antara seluruh orang Mesir itu yang berhikmat dan bijaksana seperti itu, Tuanku? Kata pegawainya. Lalu kata Fir'aun, karena Allah sudah menyatakan hikmatnya kepada engkau Yusuf, maka aku mengangkat engkau. Engkau akan menjadi penguasa di Mesir. Dan mulai hari itu, Fir'aun melantik Yusuf menjadi penguasa di Mesir nomor 2. Orang nomor 2 di Mesir. Wow, luar biasa bukan? Tuhan bekerja melalui Yusuf. Dan Yusuf diberi kekuatan oleh Tuhan melewati semua kesulitan di dalam hidupnya. Sehingga sampai akhirnya Tuhan menolong Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi seorang yang berkuasa di tanah Mesir, orang nomor 2 setelah Fir'aun. Dan pagi hari ini saya ingin mengundang seorang bintang tamu buat kita sekalian, supaya kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Bintang tamu yang luar biasa, orang yang luar biasa. Siapa dia? Mari kita panggil bersama-sama bintang tamu kita. Silakan masuk. Abrek. Itu adalah kata abrek itu adalah kata hormat. Jadi setelah Fir'aun memilih bintang tamu ini yaitu Bapak Yusuf pada waktu itu,
setiap orang yang ketemu dengan Pak Yusuf, dia disuruh berkata, hormat. Nah, jadi semua orang harus menghormat kepada dia. Nah, selamat datang Pak Yusuf. Terima kasih hari ini mau bersedia datang ke ruangan ini untuk kita bisa bercakap-cakap sebentar. Silakan duduk. Ya adik-adik, bintang tamunya dari jauh loh. Dia adalah Bapak Yusuf, Tuan Yusuf sekarang. Ya, saya mau bincang-bincang dulu sebentar ya, oke? Saya agak deg-degan, ya sebentar ya, oke. Ya, selamat datang Pak di tempat kami dan kami sangat berterima kasih kalau Pak Yusuf hari ini mau bersedia hadir menjumpai anak-anak semuanya, anak-anak sekolah minggu Gereja Baptis Pertama dan semua yang menyaksikan tayangan pada saat siang hari ini. Nah, pada hari ini saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Saya mau bertanya Pak, pada waktu Bapak meninggalkan keluarga pada waktu itu, dan masih ingat ya bagaimana kakak-kakak dan juga semua saudara-saudara Bapak waktu itu sangat membenci Bapak, Ya. lalu mereka sempat melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Bapak dan memasukkan Bapak ke dalam suku. Lalu mereka menjual Bapak kepada para pedagang yang akan menuju ke Mesir. Nah, waktu itu umur berapa Bapak? Pada saat itu saya berumur 17 tahun. Pada saat itu saya dijual oleh kakak-kakak saya, saudara-saudara saya sendiri pada saat itu. Wow, 17 tahun. Wow. 17 tahun usia yang masih sangat muda. Ya. Dan sekarang Bapak sudah usia berapa Pak? Dan sekarang saya sudah berusia 30 tahun. Wah, berarti 30 tahun sekarang dari umur 17 sampai umur 13, dari umur 17 sampai umur 30 tahun. Berapa tahun kira-kira Pak Yusuf ini berada di Mesir? Ayo berapa? Hitung dulu, sebentar, hitung. Ya, 13 tahun. 13 tahun. Berada di Mesir. Pertama-tama dijual kepada Tuan siapa Pak? Tuan Potifar ya? Potifar ya. Ya, pada Tuan Potifar. Lalu bekerja di sana ya Pak ya? Bekerja di sana. Ya, bekerja di sana sebagai seorang yang menolong semua keperluan Bapak Potifar dan keluarga. Lalu mengalami hal yang tidak enak ya Pak ya? Iya betul. Disangka melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat ya. Lalu Bapak dimasukkan ke dalam penjara. Ya betul, dan tentu adik-adik semua sudah mengingat ya kisahnya pada waktu di penjara dia bertemu dengan seorang juru minuman raja dan juru roti, dan kedua orang ini bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dan pada juru minuman raja Yusuf pernah berpesan, kalau engkau sudah bebas, tolong ingatlah aku yang seharusnya tidak layak berada di liang tutupan ini. Tetapi rupanya juru minuman raja itu tidak mengingat Bapak ya pada waktu betul. itu. Dia tidak mengingat saya pada saat itu. Ya, sampai akhirnya Bapak 2 tahun lamanya berada di dalam penjara ya Pak ya. Ya. Luar biasa adik-adik, selama 2 tahun di dalam penjara, juru minuman itu tidak ingat lagi kisah Yusuf. Sampai akhirnya seperti kisah minggu lalu dikatakan kita sudah dengar bahwa Yusuf pada waktu itu sedang berada dalam penjara, dan Fir'aun 2 tahun kemudian katakan di dalam kitab Kejadian 41 bermimpi, dan akhirnya Bapak mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun itu, dan Bapak akhirnya diberi jabatan yang tinggi. Iya. Oh ya, selain itu Bapak juga saya dengar Bapak diberi kalung emas khusus untuk sebagai seorang Perdana Menteri, dan cincin. Oh, Bapak tidak mengenakan cincin hari ini ya? Saya tidak. Oh ya, cincinnya ya, tapi waktu itu Fir'aun sudah memberikan itu cincin itu kepada Bapak ya, sebagai tanda bahwa Fir'aun memberikan wewenangnya kepada Bapak
sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ya, betul. Jadi semua orang di Mesir harus tunduk dan taat kepada Ya, Bapak. betul. Nah, karena pagi hari ini Bapak sudah hadir di tempat ini, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan buat anak-anak sekolah minggu supaya ya pesan apa yang akan diberikan kepada mereka? Silakan Pak. Untuk anak-anak sekolah minggu semua, ya, kita tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaannya. Ya, sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Kita tetap taat kepada Tuhan dan tetap taat kepada firman-Nya. Ya, terima kasih Pak, itu saja. kasih. Ya, jadi adik-adik sudah ingat ya pesan Pak Yusuf buat adik-adik semuanya yang di rumah. Dalam keadaan apapun kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengasihi Tuhan, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita juga harus selalu dengar-dengaran akan firman-Nya, sehingga firman-Nya itulah yang akan memimpin kita, memampukan kita, menolong kita, menguatkan kita semua melewati semua keadaan sulit di dalam hidup kita. Betul Pak Yusuf? Betul, betul. Ya, sehingga Bapak mampu melalui semua kesulitan-kesulitan dan sampai hari ini Bapak sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, betul. Apakah ketika Bapak sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir lalu Bapak akan melupakan Tuhan? Saya tidak pernah melupakan Tuhan. Justru saya bersyukur kepada Tuhan dan terus mengingat bahwa karena Tuhan saya boleh menjadi orang yang paling nomor 2 di bawah Raul. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya Terima kasih. pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Boleh kalau Bapak masih memiliki kegiatan yang lain, silakan kami mengucapkan terima kasih Ya, untuk terima kehadirannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, adik-adik semuanya, bintang tamu kita luar biasa, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Kita kalau lihat, kalau kita ingat kisah Yusuf, itu luar biasa. Luar biasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf, dan luar biasa juga iman Yusuf kepada Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab beberapa kali dikatakan bahwa Tuhan membuat Yusuf ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Itu semua karena Tuhan. Nah, mari adik-adik sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, apapun keadaan kita, apapun peristiwa yang kita alami, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata demikian, sebab masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya, kita semua sudah tiba di penghujung acara. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menolong kita. Mari kita tetap taat, percaya kepada Tuhan, dan terus berdoa kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apalagi buat kita anak-anak semuanya, mari kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Jika engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjamin masa depan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang sungguh indah yang Kau berikan kepada kami. Melalui kehidupan Yusuf, kami sudah belajar bagaimana Engkau berkarya, bekerja di dalam hidup Yusuf. Yusuf, orang yang masih sangat muda, mengalami banyak sekali tekanan dan kesulitan dalam hidupnya. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dan Tuhan beserta dengan dia. Dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dibuatnya menjadi berhasil. Itu semua oleh karena karya dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau menolong setiap anak-anak supaya anak-anak dapat menjadi anak-anak yang taat. Yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua. Dan hidup mereka diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan.
Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Sekali lagi, Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Berikut ayat hafalan minggu lalu. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah hasil karya dari teman-teman kita. Wah, bagus-bagus ya. Jangan lupa ya buat minggu depan dikerjakan lagi. See you. Nah, adik-adik, kita sudah sekolah minggu. Nah, buat yang memberikan persembahan, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam celengan, sehingga ketika nanti bisa sekolah minggu lagi di gereja, jangan lupa membawanya ya. Oh iya, ayat hafalan hari ini, adik-adik yang sudah menghafal, nanti minta tolong mama atau papa untuk merekam dan mengirim ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa ya. Oke, dadah, happy Sunday. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan